Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi dengan anak-anak kelas 5A Al-Khobir, tentunya yang sangat luar biasa. Kalian semuanya ini generasi penerus bangsa yang hebat-hebat, dan tentunya insya Allah kalian semuanya ini adalah anak yang soleh-soleha. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz punya beberapa bahan di depan. Oke ya. Jadi ada air putih dalam gelas, kemudian sendok, ada betadine dan vitamin C. Oke. Ustadz boleh minta bantuan sama anak-anak yang berkenan membantu. Oh ya, Mbak Ida silakan mencoba. Oke, Mbak Ida silakan teteskan 5 tetes. Yuk, lagi. Ya, pelan-pelan saja. Oke, coba diaduk dulu. Apakah kurang beda? Tambahkan sampai warnanya berubah. Tadi airnya air putih ya? Iya. Putih bening. Terus beda. Oke. Oke, silakan diaduk dulu. Tambahkan lagi sedikit. Sudah jadi. Oke, terima kasih Mbak Dek, bisa duduk di bangkunya. Oke, tadi warnanya putih ya. Sekarang setelah dikasih betadine sama teman kalian Ananda Hida, warnanya berubah agak oranye ya. Nah, ini mau buat apa ya kita ya? Penasaran? Ustadz minta bantuan lagi nih. Bisa maju ke depan. Ya Mas Diki, silakan Mas. Oke, Mas Diki, coba kasih vitamin C. Dikit-dikit dulu Mas Diki. Oke, masukkan Mas Diki. Oke, coba diaduk. Wow. Kau tanam. Oke, lagi. Wow, keren ya. Oke, tepuk tangan lagi. Nah, warnanya berubah putih jernih, ya kan? Yang tadinya dikasih larutan betadine warnanya oranye, dikasih larutan dikasih vitamin C warnanya menjadi putih. Ustaz tidak akan menerangkan bagaimana proses terjadinya karena ini hubungannya dengan reaksi oksidasi ya. Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar terkait taubat. Mungkin ada yang tahu taubat itu apa sih? Iya, Mbak Widi. Meminta ampunan kepada Allah. Good. Menurut Mbak Widi, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mbak Widi. Silakan bintang 2. Ada lagi? Iya, Mbak Ul. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Good. Menurut Mbak Aulia, berserah diri kepada Allah. Bintang 2 lagi. Oke, cukup ya, anak-anak ya. Nah. Oke, taubat. Menurut bahasa berarti kembali atau menyesal ya. Kembali atau menyesal. Secara istilah, meninggalkan segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan berupaya memperbaiki segala kesalahan di masa lalu. Anak-anak semuanya yang luar biasa, anak-anak pemuda yang hebat-hebat, mungkin bisa sharing nih. Mungkin ada di antara kalian yang punya pengalaman terkait taubat. Oh iya, Mas Yuda. Saya pernah melihat di kelas saya, dan kemudian saat asar maghrib saya sholat. Setelah sholat saya berzikir, beristighfar kepada Allah, lalu bertobat dan meminta ampunan kepada Allah. Luar biasa, tepuk tangan juga buat Mas Yuda. Oke, terima kasih dari Mas Yuda.
Ini kejadian yang nyata. Mas juga pernah membuli adiknya, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sama seperti lakukan tadi. Begitu kita kasih betadin warnanya kuning keruk, kita kasih vitamin C sedikit demi sedikit, akhirnya putih jernih. Ibarat ini tadi warnanya oranye, kita banyak dosa, kemudian kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Ibaratnya vitamin C tadi, sedikit demi sedikit, insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada kita semuanya. Oke, good Mas Juan. Ada lagi? Oke, Mbak Un. Yes. Pas orang tua saya tahu saya dimarahin dan marah berbohong. Kemudian saya meminta maaf dan janji untuk mengulangi dan mengucap istighfar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mbak Aulia. Teman kamu tadi pernah berbohong, uang sakunya lebih ya. Kemudian tadi bertobat, minta ampun kepada Allah, tidak mengulangi kesalahan. Terutama minta maaf pada kedua orang tuanya. Luar biasa. Nah, semuanya itulah pentingnya taubat. Jika kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan dosa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akan membacakan kisah kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang justru bikin perampok bertobat. Liputan6.com Jakarta. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Sultanul Aulia atau rajanya para wali Allah. Ia juga dijuluki sebagai Al-Imam Al-Qutubul Aqtab, yang berarti pemimpin seluruh wali Allah di dalam alam semesta. Selain bergelar Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir banyak mengarang kitab. Salah satu karyanya adalah kitab Tafsir Al-Jailani. Kitab tersebut terdiri dari 6 jilid. Banyak ulama mengisahkan kehidupan Syekh Abdul Qadir yang patut untuk diteladani. Salah satunya ialah Habib Jindan bin Novel bin Jindan yang mengisahkan tentang kejujuran Syekh Abdul Qadir. Singkat cerita, untuk kebutuhan hidup selama belajar, ibu Syekh Abdul Qadir membekali uang emas warisan suaminya. Uang tersebut disembunyikan di bawah lengan Syekh Abdul Qadir agar tidak dirampok, karena pada zaman itu banyak perampok mengincar kafilah. Ketika hendak berangkat, ibunya berpesan kepada Syekh Abdul Qadir agar jangan berbohong. Ia diminta ibunya untuk jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Benar saja, kafilah Syekh Abdul Qadir dihadang oleh perampok. Kemudian orang-orang yang ikut kafilah itu diperiksa barang bawaannya untuk dirampas. Begitu dirampok, semua diperiksa yang ikut kafilah itu. Ada barang berharga, semuanya dikumpulkan. Kisah Habib Jindan dikutip dari YouTube Ngaji TV Ahad 1 September tahun 2020. Kemudian salah satu perampok melihat Abdul Qadir kecil, lalu ditanya oleh perampok itu, "Hei bocah, kamu punya apa?" "Saya punya emas," jawab Syekh Abdul Qadir. "Mana emasnya?" tanya perampok. Dengan jujurnya, Syekh Abdul Qadir mengungkapkan di mana uang emasnya disimpan. "Di bawah ketiak," jawab Syekh Abdul Qadir. Awalnya perampok mengira Syekh Abdul Qadir kecil hanya memancing emosi dan tidak menanggapi pengakuan Syekh Abdul Qadir. Lalu perampok lainnya bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir, jawabannya tetap sama, "Di bawah ketiak." Dia hendak melonjak Syekh Abdul Qadir dibawa ke pemimpin rampok, kemudian diperiksalah dan ternyata benar uang emas yang disimpan di sebuah kantong ada di bawah ketiak. Lalu pemimpin rampok itu ingin tahu kenapa jawabannya jujur. "Ibu saya memerintahkan saya berpesan kepada saya, sebelum menuntut ilmu saya harus jujur." Si raja perampoknya bilang, "Kan ibu kamu gak ada di sini." Maka Syekh Abdul Qadir bilang, "Ibu saya gak ada di sini. Ibu saya gak melihat, tetapi Allah melihat saya."
Mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir, bergetarlah hati perampok, pemimpin perampok tadi, hingga akhirnya dia menangis. Kemudian pemimpin perampok itu tobat dan mengembalikan semua harta rampasannya. Akhirnya perampok itu mengikuti Syekh Abdul Qadir untuk menuntut. Tepuk tangan. Kira-kira menurut kalian tobat itu penting apa tidak? Ya, sangat. Mengapa? Yes. Semua yang kita lakukan dilihat oleh Allah SWT. Oke. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni. Baik. Di sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak sebelum kita akhiri. Kalian luar biasa hari ini dalam pembelajaran. Oke. Saya sangat kagum belajar dengan Nabi karena sangat jujur. Oke. Mbak Widi mendapat hikmah, mendapat pelajaran yang luar biasa dari cerita Syekh Abdul Qadir. Kagum, sangat jujur. Ada lagi yang bisa diambil hikmah dari pembelajaran hari ini? Ada? Yang menurut kalian sangat menarik? Ya, selain Mbak Widi ada lagi? Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini pembelajaran? Ya Mbak Widi? Sangat senang. Mengapa? Apakah ada hal yang menarik buat Mbak Widi? Karena tadi ada salah satu teman saya yang datang ke depan. Karena dia meneteskan betadin ke air yang sangat jernih dan air itu menjadi keruh. Dan salah satu teman saya lagi datang ke depan untuk memberi vitamin dan air itu menjadi jernih. Sangat menarik. Eksperimen praktikum kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kalian luar biasa hari ini. Sebelum Ustaz tutup, kita tutup dengan dikasih apa? Dikasih B. Kasih B. Oke, mohon maaf apabila Ustaz ada kesalahan dalam menjelaskan. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat barokah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.